Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina shiyamar Ramadan wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Ayuhal hadirun al kiram, para hadirin, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al Huda hafizakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun ini. Teriring doa semoga kita semua diberikan umur yang panjang, rezeki yang lapang, barokah kehidupannya, tentrem rumah tangganya, soleh dan solehah seluruh generasinya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun al kiram, para hadirin, ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang sangat tua, karena sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Haji Adam, ibadah puasa sudah Allah wajibkan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Lalu timbul satu tanda tanya, bagaimana umat-umat yang terdahulu, bagaimana nabi-nabi yang terdahulu melaksanakan ibadah puasa? Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, wakilah beliau puasa itu 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, dan 3 hari di akhir bulan. Di mana puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Adam masih dianjurkan pula bagi umat Muhammad, yang kita kenal dengan sebutan saum ayamil bid wa ayamis sud. Yang dimaksud ayamil bid adalah kita berpuasa di siang hari, pada malam hari rembulan bersinar, tanggal 14, 15 dan 16 berdasarkan kalender Hijriah. Lalu ayamis sud, di siang hari kita berpuasa, di malam hari rembulan tidak bersinar, tanggal 1, 2, dan 3, 26, 27, dan 28 setiap bulan. Lalu yang kedua, puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini cukup panjang. Nabi Nuh berpuasa selama 1 tahun 10 hari. Karena dulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi musibah banjir yang sangat lama. Musibah banjir sampai 1 tahun 10 hari. Cuma hebatnya, sekalipun puasa 1 tahun 10 hari, di perempatan-perempatan tidak ada orang minta sumbangan. Karena zaman dulu barangkali belum ada perempatan itu. Begitu kota Mekah itu kering kembali, bertepatan dengan tanggal 10 bulan Asyura, maka Nabi Nuh bersyukur kepada Allah, sisa-sisa makanan yang ada di dalam kapal Nabi Nuh
ada gandum, ada sayur mayur, ada ikan dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu masakan yang namanya bubur, yang kita kenal dengan sebutan bubur Asyura. Di Kalimantan ada bubur yang mendekati, ada sayuran, ada ikan asin, ada nasi diublek menjadi satu, namanya bubur Manado itu. Lalu yang ketiga para hadirin, maksud kami yang kedua, puasa yang dilakukan oleh Nabi Idris. Nabi Idris ini satu-satunya nabi yang puasanya sangat berbeda. Nabi Idris adalah saum bila ruhin. Dia berpuasa tidak makan daging, seluruh daging dari binatang-binatang yang berjawa. Hatta huta fil bahar, termasuk tidak makan seluruh binatang yang hidup di air laut. Lalu yang ketiga para hadirin, puasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini puasanya tidak terlalu lama. Terjadi pertengkaran yang hebat antara Ibrahim dengan Namrud. Singkat kata, singkat cerita, Ibrahim diikat badannya, diikat tangannya. Raja Namrud membuat api unggun. Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Posisi Nabi Ibrahim dia sedang berpuasa, lalu Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau, dinginlah engkau, dan selamatkanlah Ibrahim. Puasa ini sebenarnya perlu teskis ditiru ini oleh masyarakat Masjid Al-Huda ini. Salah satu berpuasa, nanti Ustadz Ulin yang bilang ya naru kuni bardan wa salaman ala siapa itu, dilempar ke api yang menyala, kira-kira terbakar apa tidak itu. Aku yakin kobong itu apa tuh bahasa Indonesianya. Lalu yang kelima, puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa berpuasa tidak terlalu lama, berpuasa 40 hari, lalu bisa langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Jabal Tur Sina, sebagaimana firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Betul-betul terjadi komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Jabal Tur Sina. Anak-anak saya yang sedang kuliah di Al-Azhar di Kairo, lalu pergi ke Jabal Tur Sina, ke Bukit Tur Sina, lalu video call dengan bapaknya. Saya hanya bilang, nak, beruntung kamu bisa pergi sampai ke Bukit Tur Sina. Bapakmu pergi loh paling jauh cuma sampai Bukit Pelangi itu. Tapi lumayan lah, bisa sampai Bukit Pelangi 15 tahun lah pada itu. Lalu puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ternyata di antara deretan Nabi dan Rasul yang puasanya sangat lama sekali. Sampai 7 tahun. Gara-gara Nabi Yusuf itu dituduh selingkuh dengan Siti Zulaikha. Saya kalau dengar Siti Zulaikha itu teringat pada waktu saya kuliah dulu, punya pacar namanya Siti Zulaikha, anak Blitar, anaknya pendek, untuk tidak saya nikahi itu. Luar biasa. Nabi Yusuf berpuasa selama 7 tahun. Singkat kata, singkat cerita, begitu keluar, Allah nempatkan menjadi nabi, Allah nempatkan menjadi rasul, dan Allah angkat menjadi perdana menteri selama 55 tahun lamanya.
Bung Karno menjadi presiden Indonesia hanya 23 tahun. Soeharto hanya 32 tahun. Saya jadi anggota DPR hanya 15 tahun. Kemarin pemilu KO nggak jadi anggota DPR itu. Tapi enggak apa-apalah, yang penting istri saya naik di provinsi, rekeningnya masih tetap terisi setiap bulan itu. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Lalu yang terakhir, satu-satunya nabi yang puasanya setara struktur. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu barokah puasanya itu, memiliki suara yang begitu indah. Manakala Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur, dedaunan dia sedang jatuh pun berhenti dia mendengar indahnya suara Nabi Daud. Sekalipun dia puasa setiap hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa. Nabi Daud itu punya istri 99, termasuk istri patihnya itu diambil lagi menjadi 100 genap istri Nabi Daud. Maka kalau sampean ingin punya istri yang banyak, pesan saya cuma 1, sering-seringlah berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. Lalu bagaimana? Apakah puasa di era Muhammad SAW supaya menjadi raja, supaya memiliki istri yang banyak? Tidak. Ending daripada puasa yang kita lakukan atas kehendak Allah, la'allakum tattaqun. Harapan dan dambaan dari puasa Ramadan itu terjadinya perubahan sikap dan mental cara yang lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah puasa yang kita kenal dengan sebutan derajat takwa. Karena di derajat martabat yang paling luhur, yang paling agung, yang paling mulia adalah derajat takwa. Mudah-mudahan dengan barokah puasa Ramadan, Allah jadikan kita semua sebagai hambanya yang mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saya mawon.